Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Gayanya openingnya kayak YouTuber gitu ya. Padahal mah videonya biasa aja. Yang terpenting di sini tuh ilmunya. Buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, ada pepatah nih ya yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak saling berkorban. Nah, maka dari itu kita wajib nih buat kenalan. Yuk kita kenalan yuk. Nah, nama saya Aprilia Tina Nur Anissa dengan NIM 630201728. Saya berasal dari IAIN Salatiga, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang. Nah, di sini saya akan sedikit membagi ilmu yang saya ketahui mengenai cara mudah memahami pergeseran kurva permintaan dan kurva penawaran, yaitu yang dalam ilmu ekonominya sering kita gunakan sehari-hari. Nah, untuk yang pertama, khusus yang pertama nih ya, saya akan membahas mengenai kurva permintaan. Apa sih penyebab bergesernya kurva permintaan itu? Nah, penyebabnya adalah ini nih teman-teman, udah saya kasih di slide ini ya. Kurva permintaan bergeser bukan karena perubahan harga barang itu sendiri, melainkan karena perubahan faktor-faktor ceteris paribus. Teman-teman kan pasti masih asing pakai bahasa yang saya bold warna hitam ini. Apa sih ceteris paribus itu? Nah, ceteris paribus itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya permintaan atau berlakunya hukum permintaan. Hukum permintaan mengatakan bahwa jika harga barang naik, maka permintaannya akan turun, dan sebaliknya, jika harga turun, permintaannya akan naik. Nah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi ya? Dengan ketentuan ceteris paribus itu sendiri, teman-teman. Artinya, faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum tersebut dianggap tetap dan tidak boleh berubah-ubah. Di sini juga sudah saya kasih 2 poin ya. Yang pertama, apabila kurva permintaan bergeser ke kanan menunjukkan telah terjadi tambahan jumlah barang yang diminta. Dan yang kedua, ketika kurva permintaan bergeser ke kiri, maka menandakan telah terjadi penurunan jumlah barang yang diminta. Dan sebelumnya mohon maaf, ini saya typo, seharusnya penurunan, tapi di sini saya menulis penirinan. Mohon maaf sekali lagi teman-teman. Tapi teman-teman pasti akan tahu kan ya maksud saya apa. Lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, saya akan kasih contoh nih. Contohnya berupa kurva ya. Pertama, saya akan gambarkan kurva. Ini kurva apa teman-teman? Kan pasti tahu kan ya. Yang masih, maksud saya yang sudah berkecimpung di dunia perekonomian pasti tahu ini kurva apa. Ini kurva permintaan ya teman-teman. Nah, kurva permintaan ini dibatasi oleh angka 800 yang di garis bawah ini dan yang 40 di garis G. Nah, untuk fungsinya, nah ini dia. Fungsi harga yaitu ketemu P sama dengan 800 min 20G. Nah, sekarang saya akan tunjukkan pada kondisi harga tertentu. Misalkan ya, dengan harga berapa ya? 600 deh. 600. Maka jumlah yang diminta adalah berapa, teman-teman? Ya, 10. Dengan harga 600, maka jumlah yang diminta adalah 10. Teman-teman harus ingat dari bunyi permintaan atau hukum permintaan ya. Ini saya ingatkan kembali. Nah, ini dia. Hukum permintaan. Jika harga barang naik, maka jumlah yang diminta akan turun. Demikian juga sebaliknya. Jika harga barang turun, maka jumlah yang diminta akan bertambah. Nah, hukum permintaan itu berlaku dengan syarat-syarat tertentu nih ya teman-teman. Hukum ini sendiri berlaku jika faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum permintaan dianggap konstan atau tetap. Nah, apa penyebab permintaan berubah? Nih, ini aku kasih tahu. Yang pertama ada harga barang yang diminta, lalu kebutuhan bertambah, selera konsumen,
pendapatan, harga barang yang lain, dan ekspektasi. Teman-teman semuanya harus tahu ya kalau faktor-faktor penentu permintaan ini itu tidak boleh berubah agar hukum permintaan ini bisa berlaku. Kalau misalkan nih ya salah satu saja ada yang berubah, maka hukum permintaan sudah tidak bisa berlaku lagi, teman-teman. Sekarang kita lihat buktinya. Jadi kan tadi dikatakan bahwa jika harga barang turun, permintaan akan barang tersebut juga akan bertambah atau naik. Ketika kita turunkan harga dari 600 ini ya, menjadi 400. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Nah, ini dia. Dengan turunnya harga menjadi 400, maka permintaan pun menjadi naik jadi 20. Yang sebelumnya 10, sekarang jadi 20. Sekarang, kalau 400 itu kita masukkan di fungsi yang ada di atas itu, teman-teman. Kita masukkan di itu ya, 400. Baik itu 400 sama dengan 800 min 20Q. Nah, 20Q keluar jadi plus 20Q. 400 masuk menjadi minus 20Q sama dengan 800 min 400. Atau 20Q sama dengan 400. Nah, Q-nya berapa nih? Q-nya itu 20, ya kan ya teman-teman ya. Misalkan nih teman-teman masih ragu atau masih mau otak-atik kurva ini pakai angka yang lain, itu juga masih bisa, ketemunya juga sama dan sesuai dengan angka-angka yang ada di sini di kurva ini. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkinkah pada tingkat harga yang sama tinggi 600 ini menjadi naik, permintaannya menjadi naik? Mungkin nggak ya? Nah, jawabannya adalah mungkin. Berubahnya permintaan dari 10 menjadi lebih banyak, dia bergeser ke kanan. Karena berubahnya faktor-faktor penentu permintaan atau ceteris paribus. Kita ambil contoh, andai saja dalam kondisi harga 600 permintaannya naik, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Nah ini kurvanya ini. Dengan harga yang sama 600, harganya tidak turun, permintaannya bisa naik menjadi 30. Tuh, 30. Kenapa? Coba kita analisis bareng-bareng. Sambil kita lihat faktor-faktor penentu permintaan yang poin kedua, ada kebutuhan bertambah kan ya. Nah, meskipun harganya sama atau tidak turun, karena kebutuhannya naik, ya orang akan membeli lebih tinggi. Ingat, bergesernya kurva ini bukan disebabkan karena perubahan harga barang itu sendiri. Sebab kalau yang berubah harga, hanya terjadi perpindahan titik di sepanjang jalan kurva ini. Harga naik, permintaannya turun. Harga turun, permintaannya naik. Ya, di sepanjang kurva ini aja loh. Kalau yang berubah adalah harga barang itu sendiri. Namun, kalau yang berubah adalah kebutuhan itu, sudah beda lagi, teman-teman. Tadi kan sudah dikatakan kalau kebutuhan naik, berarti permintaan naik meskipun harga barang tidak turun. Nah, selera konsumen juga demikian. Selera konsumen juga demikian, apalagi pendapatan. Karena pendapatan naik meskipun harga tidak turun, seseorang mampu membeli lebih dari 10 barang. Nah, itu kan berarti naik drastis, langsung membeli 30 karena orang tersebut punya uang. Untuk harga barang lain bagaimana? Pertanyaannya seperti itu. Misalkan barang ini punya kompetitor atau pesaing. Ketika harga barang lain dianggap mahal, maka permintaan terhadap barang ini akan semakin bertambah, sehingga kurva permintaannya akan bergeser ke kanan. Yang terakhir adalah tentang ekspektasi nih. Di faktor-faktor penentu permintaan ini kan yang terakhir ada ekspektasi. Teman-teman kan pasti kaum milenial nih apalagi, udah nggak asing lagi dengan yang namanya istilah ekspektasi. Ekspektasi itu apa? Ekspektasi itu seperti harapan di masa yang akan datang. Nah, misalnya begini. Ada berita yang menyampaikan bahwa produk ini besok akan mengalami kenaikan harga.
maka hari ini orang-orang pasti akan berebut untuk membeli lebih banyak. Jadi mula-mula pembeli membeli sebanyak 10 harga di harga 600 karena ekspektasinya harapan atau anggapan harga akan berubah lebih mahal di masa mendatang. Nah, sebelum harga itu naik, orang ramai-ramai membeli sehingga ditambahlah pembelian di harga yang sama masih mahal. Nah, ini belum tentu turun ya. Untuk kejadian ini sebenarnya itu pernah terlihat di Indonesia, teman-teman. Ketika pemerintah mengumumkan rencana kenaikan harga BBM, sehingga orang ramai-ramai tuh ngantri di SPBU ya. Nah, tetapi tidak pernah ngantri di mana-mana ketika biaya listrik itu naik. Kenapa? Kenapa alasannya kok begitu? Karena listrik adalah produk yang sulit dicari substitusinya. Berapapun harganya, orang akan tetap beli. Karena kan teman-teman sendiri kan tahu, listrik itu kebutuhan kita banget kan ya. Apalagi kaum-kaum milenial nih. Karena listrik ini memiliki sifat elastisitas permintaan yang inelastis sempurna. Artinya, harga sama sekali tidak memengaruhi. Demikian juga dengan air. Jadi dari penjelasan saya di atas, sekali lagi, kurva permintaan bergeser ke kanan atau ke kiri bukan karena faktor perubahan harga barang itu sendiri, melainkan karena perubahan dari faktor ceteris paribusnya. Kurva yang bergerak ke kanan menandakan penambahan jumlah, sedangkan kurva yang bergerak ke kiri itu menandakan pengurangan jumlah. Nah, supaya gampang diingat sama teman-teman ya, ke kanan artinya menambah, ke kiri artinya mengurang. Coba dilihat kurva ini loh. Kuadran kiri sini itu nilainya negatif, kuadran kanan nilainya positif. Berarti kalau kurva bergerak ke kanan itu menambahkan jumlah, kalau kurva bergerak ke kiri itu mengurangi jumlah. Nah, udah ya teman-teman. Itu sedikit pengetahuan yang saya bagi buat teman-teman. Insya Allah bermanfaat dan semoga teman-teman menyimak video ini dengan baik. Ya, dari apa yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya juga masih belajar ya teman-teman. Kita sama-sama belajar di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.